Selamat malam sahabat berproses. Kembali lagi di IG Live Ruang Berproses. Pada malam hari ini bersama dengan saya Meilinda Sadikin akan menjadi tim dari Ruang Berproses yang akan bersama dengan para sahabat untuk menemani sahabat di IG Live Ruang Berproses hari ini. Nah, sebelumnya kita tunggu untuk para sahabat join IG Live hari ini ya. Aku lihat udah lumayan nih, udah ada beberapa yang join juga. Kita tunggu sebentar. Sambil aku tulis judul hari ini ya, Silent Treatment, Is It Abuse? Nah, oke. Judul hari ini udah aku pin. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sebelumnya aku juga mau jelasin ya, kenapa sih Ruang Proses tertarik banget untuk mengangkat topik silent treatment ini. Tentunya dalam suatu hubungan, perkelahian itu umum terjadi. Dan salah satunya adalah silent treatment, di mana kita membiarkan pasangan atau mendiamkan pasangan, mungkin dengan tujuan supaya masalah cepat selesai atau supaya tidak mengatakan hal-hal yang mungkin akan kita sesali nantinya. Nah, tapi apakah sahabat tahu bahwa silent treatment itu adalah salah satu bentuk dari kekerasan emosional? Nah, pada hari ini bersama dengan narasumber kita, Kak Raisa Hadiman, kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai silent treatment. Dan hari ini bersama-sama kita akan berproses bersama ya. Di sini aku udah lihat Kak Raisa juga udah join. Langsung aja aku panggil Kak Raisa untuk gabung bareng bersama dengan kita. Oke. Hai, Malam Kak Raisa, apa kabarnya? malam. Baik, puji Tuhan baik. Kami gimana? Hari ini aku suaranya agak mindeng nih. Dari kemarin-kemarin Wah, kayaknya agak sedikit mindeng, tapi sehat sih. Untungnya puji Tuhan sehat juga. waduh, iya. Lagi di masa kayak gini emang harus rajin minum vitamin ya. Iya, teman-teman, sahabat juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jalankan prokes, terutama untuk saat-saat kayak gini ya. Iya, Oke, bener nah banget. seperti pepatah nih kan, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Kak Raisa bisa perkenalkan diri dulu nih. Oke, mungkin sinyalnya ada kendala ya. Kalau di gimana? Kak Raisa tadi aku sempat ngeheng ya? Iya, sempet ngehang nih. Ini sekarang udah jelas belum ya? Suara aku kedengeran? Suara Kak Raisa kedengaran. Suara aku jelas juga nggak, Kak? Oke, jelas, jelas. Sekarang jelas. Oke, baguslah. Semoga malam hari ini IG Live kita lancar ya. Nggak ada gangguan internet. Iya, amin. Oke, mungkin teman-teman di sini juga pasti pengen kenal Kak Raisa dan juga kesibukannya Kak Raisa. Mungkin Kak Raisa bisa perkenalkan sedikit, Kak. Oke, ya sebelumnya aku mau say thank you dulu nih sama Ruang Berproses, tim Ruang Berproses semuanya, Mei dan juga semuanya, karena udah ngajak aku untuk kolaborasi malam ini. Kita ngobrolin topik yang seru ya, menurut aku silent treatment seru tapi belum banyak Mm, dibahas nih di tempat-tempat lain. Jadi aku pas denger topiknya, wow silent treatment menarik banget nih buat dibahas bareng-bareng. Nah, aku sendiri sehari-hari masih aktif sebagai COO dan juga co-founder, sekaligus praktek juga di Biro Psikologi aku sendiri, yaitu Personale. Teman-teman bisa cek di Instagram, ada di @personale.id. Terus hari-hari aku juga masih aktif praktek di beberapa tempat lainnya. Cuma karena sekarang lagi pandemi, terutama karena kasus lagi naik banget sekarang, jadi konsulnya lebih banyak via online kalau sekarang gitu. Terus mm, selain itu aku juga aktif sebagai trainer dan juga speaker di beberapa event atau di beberapa kegiatan, di beberapa workshop ya, di beberapa kesempatan lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngundang aku butuh pembicara gitu, baru aku join sebagai pembicara. Gitu mungkin ya kurang lebih. Sisanya sih aku sebagai ibu rumah tangga juga dan juga ngejalanin bisnis kecil-kecilan juga di samping praktek
Ya kurang lebih gitulah gambarannya. Oke, terima kasih untuk sebelumnya juga kita seluruh tim dari Ruang Proses juga mengucapkan terima kasih banyak untuk ketersediaannya Kak Raisa untuk hadir malam hari ini nih. Mungkin kalau Ya, tadi di awal aku ada sama-sama. iya, jelasin sedikit tentang silent treatment ya. Nah, mungkin sekarang ada penjelasan lebih lebih spesifik, lebih dalam mengenai silent treatment dari seorang psikolog. Apa sih yang Iya. dimaksud dengan treatment gitu? Oke, silent treatment. Jadi sebenarnya kalau definisinya sendiri itu pasti banyak ya. Tapi kalau aku boleh coba ngerangkum dari beberapa definisi, intinya silent treatment itu adalah perilaku mendiamkan, tidak menolak untuk menanggapi, menolak untuk bicara, dan juga menolak untuk membangun percakapan dengan seseorang yang bertujuan untuk membuat orang itu merasa bersalah atau bertujuan membuat orang itu merasa tersakiti gitu. Jadi kurang lebih definisi garis besarnya seperti itu, definisi dari silent treatment. Iya, tadi highlightnya pokoknya tindakan ini tuh tujuannya untuk membuat seseorang merasa nggak nyaman ya, bersalah atau merasa Iya, tersakiti ya. Iya, nah iya di situ betul. justru poin abusifnya ya Kak. Poin abusif dari Nah, silent treatment gimana? mm-mm. Ya, jadi memang kan ini sesuai judulnya ya, silent treatment, is it abuse? Jawabannya memang iya, bisa dibilang silent treatment sendiri ini memang termasuk dalam salah satu bentuk abusive. Kenapa? Karena memang tujuan mendiamkan itu kan untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman secara emosional, entah itu merasa bersalah, atau entah itu orang itu merasa tersakiti, atau merasa em, orang yang didiamkan itu kan akan terus-menerus bertanya dan akhirnya secara psikologis, secara pikiran kan dia jadi overthinking juga gitu yang ujung-ujungnya bisa ke banyak hal nih, bisa memicu insecurity juga gitu. Karena ngerasa aduh kok kenapa ya aku didiamin gini, jangan-jangan aku salah ini, jangan-jangan aku salah ini. Aduh aku tuh kayaknya emang salah di sini deh. Aduh kayaknya kok aku salah semua ya gitu. Itu kan akhirnya bisa memicu pikiran-pikiran yang ngelit kita untuk merasa insecure. Nah, makanya kenapa silent treatment ini dibilang abuse karena bisa memunculkan pengaruh yang negatif gitu untuk orang yang didiamkan. Termasuk untuk orang yang mendiamkan juga sebenarnya pengaruhnya nggak positif juga karena apa yang dia inginkan kan tetap nggak tersampaikan dengan baik ya. Kalau dalam hubungan biasanya ketika kita berantem gitu, aku tuh pengennya A, tapi ketika kita justru mendiamkan orangnya, bukan menjelaskan apa maunya kita, kan kita tetap nggak dapet tuh si A-nya itu gitu. Jadi sebenarnya silent treatment dampaknya nggak baik, baik untuk orang yang melakukan maupun untuk si korbannya gitu. Iya, aku jadi tadi waktu lagi denger denger kayak yang apa sih pelakunya kan mendiamkan gitu dengan harapan orangnya tuh kayaknya bisa tahu sendiri. Aku jadi keingat gitu kan perempuan sering kayak gitu ya. Kayaknya harapannya Iya, pasangannya tahu perempuan. sendiri lagi. Iya, iya bener banget. Sebenarnya silent treatment tuh lebih banyak di masalah komunikasi sih. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita tuh udah melakukan silent treatment ke orang lain gitu. Nah itu yang perlu kita sadarin nih mulai dari sekarang. Mudah-mudahan teman-teman semua yang nonton live hari ini bisa mulai aware gitu. Kalau misalnya ketika ada masalah daripada kamu ngomongin, tapi kamu memilih untuk langsung ngeblok, nggak ngomong apa-apa sama sekali, nah itu mungkin adalah silent treatment. Cuma kita perlu bedain juga nih kami. Bisa jadi itu adalah silent treatment, bisa jadi juga time out. Nah, sebenarnya apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya silent treatment itu kita melakukan pendiaman itu, jadi kita ngediamin orangnya tanpa kita kasih aba-aba dulu. Jadi kita langsung ngediemin aja, kita nggak mau dengar, kita nggak mau ngobrol, kita nggak mau ngomong, nggak mau nanggepin sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya time out itu ketika kita ngerasa secara emosional kita udah capek banget, terus kayaknya ngobrol sama orang yang diajak ngobrol ini kok kayaknya deadlock terus gitu ya, nggak ketemu nih kira-kira jalan keluarnya gimana. Nah akhirnya kita ngomong, udah deh kayaknya kita masing-masing dulu kasih aku waktu buat sendiri, 2 jam aja. Nah itu namanya time out gitu. Jadi ketika kita ngomong dulu, kita kasih aba-aba dulu bahwa kayaknya aku butuh waktu deh 2 jam buat sendiri dulu. Terus kemudian kita berdiam-diaman gitu ya sama pasangan atau sama siapapun, sama temen atau sama siapapun
selama di waktu itu namanya time out, bukan silent treatment. Tapi kalau silent treatment itu kita melakukan secara sepihak tanpa kita kasih tahu dulu orangnya dengan tujuan membuat orang itu ngerasa bersalah. Ya lu mikir sendiri lah, pokoknya lu yang salah gitu. Intinya tujuannya silent treatment tuh kita pengen ngomong kayak gitu ke orangnya kan. Gitu. Jadi kita harus ngebedain antara dua hal itu. Iya ya, aku kebayang kayaknya kalau diantepin terus kayak gitu, udah lalu pikir sendiri lalu salah apa, terus kayak aduh nggak kepikiran, kayaknya rasanya kok bodoh banget ya, kok gue nggak kepikiran gue salah apa gitu. Itu stressful banget kayaknya. Iya Jadi kalau benar-benar itu stressful banget. mm-mm. Jadi kalau tadi tuh pokoknya bener ya, kadang-kadang orang suka susah ngebedain ini tuh time out atau silent treatment. Aku soalnya kepikirannya kan orang tua ke anak pun juga suka begitu ya, gitu dipikir ini tuh Yes. time out gitu. Tapi sebenarnya ada bedanya time out dan silent treatment, yaitu pertama saya time out itu ada aba-aba, sedangkan silent treatment tuh nggak ada. Terus ada kesepakatan ya yang kedua ya. Iya betul. Jadi kita perlu apa ya? Perlu kasih tahu dulu yang penting. Aku kayaknya butuh waktu dulu nih buat sendiri. Kita kayaknya ngobrol terus nggak ada jalan ujungnya gitu. Kayaknya mendingan kita diem-dieman dulu deh 1 jam ya atau 2 jam. Atau kamu mau berapa lama gitu. Nah itu biasanya yang disebut dengan time out. Kalau silent treatment boro-boro ada kayak gitu. Pokoknya semakin menderita si orang yang didiemin, kayaknya semakin muncul kepuasan gitu Ya, untuk itu orang makin yang puas. ngedieminnya. Mm-mm. Punishmentnya itu menyiksanya dengan cara seperti itu ya. Berarti Iya, benar. selain ada kesepakatan juga ada timelinenya juga, sampai Iya, kapan nih gitu bakal diam-diaman kayak gini gitu ya. iya, Ada betul, ciri-ciri lain betul. nggak silent treatment selain tiga hal ini gitu? Mm-mm. Kalau perbedaan antara silent treatment sama time out sih kurang lebih di 3 itu memang gitu. Oh, ada perbedaan satu lagi. Kalau misalnya kita memang time out dan tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan masalah, setelah kita diem-dieman, setelah kita refleksi masing-masing, di akhir ketika ketemu lagi, kita akan menyelesaikan masalahnya. Jadi biasanya kita akan omongin tuh, sebenarnya aku tuh nggak sukanya kayak gini. Atau kalau misalnya ke anak, sebenarnya mamah tuh berharapnya kamu begini, begini, begini. Kenapa kok tadi kamu kayak gini 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 gitu. Ke temen pun sama gitu. Gue kecewa nih sama lu karena lu begini 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 gitu. Tapi kalau misalnya di silent treatment itu biasanya orang yang ngediemin nanti ujung-ujungnya akan tiba-tiba seakan-akan akan tiba-tiba baik lagi biasa dan kayak nggak terjadi apa-apa gitu sebelumnya. Atau Hmm. kalaupun diobrolin, yang ngobrolinnya nggak setuntas itu. Jadi sampai akhir orang yang didiemin tuh seringkali tetap nggak tahu sebenarnya apa sih kesalahan terbesar gua sampai gue didiemin gitu. Biasanya itu sampai akhir tetap nggak tahu. Benar-benar. Jadi intinya setelah setelah ini terjadi tuh ada resolusinya gitu, ada penyelesaiannya gitu Iya, masalah. Salah tuh diselesain, nggak cuman menyiksa sepihak. betul, Oke. betul. Nah, sebenarnya silent treatment ini tuh berarti sangat rentan ya bisa menimbulkan hubungan yang toksik ya atau abusive. Iya, betul banget. Karena gini, kenapa orang bisa melakukan silent treatment? Memang penyebabnya bisa jadi karena 2 hal. Yang pertama, karena memang orang yang melakukan silent treatment itu dominan. Jadi dia memang berusaha menunjukkan dominasinya, berusaha menunjukkan kekuasaannya dengan mendiamkan orang lain. Karena kan kalau misalnya ketika kita mendiamkan orang lain, itu kan berarti kita merasa kita punya kontrol kan. Karena kita yang ngatur kapan gue mau ngomong sama dia, kapan aku mau ngediemin dia, kira-kira kalau dia ngomong aku bakal jawab atau enggak, itu kan akan membuat kita punya sense of apa ya, kekuasaan gitu kan. Oh, Makanya kita ngerasa yes gitu. Makanya kita ngerasa bisa mendominasi. Nah, ketika dalam suatu hubungan ada satu pihak yang lebih dominan dan orang yang lebih dominan itu menggunakan kekuasaannya dengan cara yang tidak tepat, dengan cara yang bisa membuat orang lain justru merasa insecure, merasa bersalah terus, ngerasa secara emosional nggak tenang, itu kan sangat amat rentan untuk menimbulkan toxic relationship pastinya. Terus kemudian penyebab kedua juga kira-kira kenapa sih seseorang bisa melakukan silent treatment? Kemungkinan yang kedua adalah karena dia memang punya tingkat kematangan emosional yang belum baik gitu, yang belum matang gitu. Makanya ketika ada
rasa nggak senang atau ketika dia berantem sama orang lain, dia lebih memilih untuk mengekspresikan emosinya dengan cara mendiamkan orang daripada mengobrolkan atau ngomongin dengan cara yang asertif gitu. Orang yang punya tingkat orang yang punya tingkat kematangan emosional yang baik itu kan pasti cenderung bisa mengekspresikan perasaan juga dengan tepat ya. Tapi kalau misalnya kita terus-terusan mengekspresikan kemarahan dengan ngediemin orang dengan silent treatment ini, berarti itu adalah salah satu indikator bahwa kita kayaknya belum mateng nih secara emosional. Nah, orang yang punya tingkat kematangan emosional yang belum baik itu kan juga berpotensi untuk menimbulkan up and down nih di dalam hubungan gitu, yang akhirnya bikin pasangannya mungkin merasa lelah juga gitu, merasa capek kayak, aduh, gue nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba gue didiemin, jangan-jangan hari ini baikan, besok gue didiemin gitu, itu kan gimana ya, membingungkan banget gitu hubungan yang kayak gitu. Nah makanya aku setuju sih, aku mengiyakan kalau misalnya silent treatment ini adalah salah satu hal yang bisa menggiring kita untuk terjebak di dalam toxic relationship. Iya, iya. Apalagi kalau suatu masalah belum selesai, walaupun kita pura-pura ya udah nggak terjadi masalah, tapi kan rasanya tetap nggak nyaman ya, gitu. Kayak belum ada Iya, penyelesaian. Masa dihantui nanti suatu hari bisa terjadi lagi loh ini, gitu. iya bener banget. Dan biasanya pada orang-orang yang didiemin gitu ya, pada korban-korban silent treatment, itu kan mereka fokusnya bukan lagi menyelesaikan masalah kan. Seringkali karena kita udah didiemin nih rasanya udah nggak enak banget, jadi ya udahlah asal dia mau ngomong sama aku aja, itu udah aku anggap masalahnya selesai gitu. Padahal akar masalahnya banget itu kan belum selesai sebenarnya gitu. Kita tetap aja nggak tahu sampai akhir dia marahnya kenapa. Yang di kemudian hari bisa jadi kita melakukan kesalahan lagi yang bikin dia marah gitu kan. Ya, Iya, jadi kondisinya benar-benar. kayak muter-muter terus. Mm-mm. Aku seneng banget tadi dapat insight juga. Soalnya apa yang kita nggak sadari ya susah untuk kita hadapi ya. Barusan dapat insight itu kayak kenapa sih kok kita kayaknya kok langsung udahlah nggak usah bahas lagi. Mungkin itu bener yang barusan Kak Raisa bilang gitu. Kayaknya kita udah begitu udah di silent treatmentin gitu, diantepin terus begitu aja ngomong kayak seneng banget gitu rasanya. Tuh, udahlah nggak usah bahas lagi. Takut soalnya ngalamin Iya. digituin lagi kayak Mm-mm. gitu. Oh iya Iya aku juga benar. belum ngomong ke para sahabat nih, teman-teman kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung langsung tanyain aja atau langsung tulis aja di kolom komen atau di kolom question di kanan bawah ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Gitu. Jadi teman-teman yang mau tanya jangan lupa untuk langsung aja tanya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira ya bagi pelaku gitu, sebenarnya kenapa sih si pelaku ini kok melakukan silent treatment di dalam hubungan ini gitu? Dari kacamata pelaku sendiri tuh mengapa dia melakukan itu? Tadi Kak Raisa udah sempat sebut sih, mungkin salah satunya itu unsur controlling ya, dia mau apa? Merasa punya dominasi di dalam hubungan gitu. Ada hal lain selain Mm-mm. itu? Iya, jadi kemungkinan kalau misalnya kita ngomongin why-nya, ngomongin penyebabnya nih yang pertama ya karena memang ada keinginan untuk menunjukkan dominasi itu yang pertama. Terus yang kedua karena memang tingkat kematangan emosionalnya yang belum baik, belum cukup matang gitu. Akhirnya dia mengekspresikan emosi dengan cara yang nggak tepat. Terus kemungkinan yang ketiga kemampuan komunikasinya juga yang memang terbatas. Jadi ada beberapa orang yang ngerasa, aduh kayaknya aku tuh susah ngomongin apa yang ada di pikiran aku. Jadi mendingan aku diem aja deh, gitu. Daripada aku ngomong dengan cara yang nggak tepat. Mudah-mudahan dengan aku nggak ngomong juga, dia udah sadar dia salahnya apa, gitu kan. Seringkali orang tuh berpikir seperti itu, gitu. Itu penyebab lainnya. Terus memang kemungkinan lainnya yang kemungkinan keempat adalah ya memang mungkin si pelaku dalam kondisi yang betul-betul marah banget gitu sampai akhirnya dia pengen menghukum orang yang dia marahin itu dengan cara yang terberat yaitu dengan cara ngediemin gitu. Dulu waktu saya masih kuliah salah satu dosen saya tuh pernah bilang silent treatment itu adalah hukuman terberat yang bisa kamu kasih untuk seseorang karena dengan kita ngediemin orang sebenarnya kan kita lagi menganggap orang itu nggak ada. Jadi kita tuh lagi berusaha membuat orang itu meragukan eksistensinya sendiri ya kan. Jadi kayak kita lagi berusaha membuat orang itu berpikir bahwa keberadaan aku tuh penting gak sih? Aku tuh masih ada gak sih di dunia kamu gitu.
Jadi memang tujuan si pelaku adalah membuat korbannya bertanya-tanya tentang eksistensi diri dia pribadi gitu. Ya, yang Mm-mm. mana itu nggak sehat ya lagi-lagi gitu. Itu kan abusive gitu. Ya cuma kalau misalnya kita ngomongin tentang why-nya kurang lebih sih empat hal itu yang biasanya jadi penyebab seseorang jadi pelaku silent treatment. Iya, iya, benar. Aku jadi keingat pernah baca artikel juga. Kalau ternyata tuh otak kita meresponi dianggap gak penting, diabaikan oleh society itu meresponi hampir sama sakitnya dengan sakit secara fisik ya. Jadi memang itu tuh adalah suatu Yes, sakit kan loh ternyata. iya bener banget. Itu penelitian yang bener banget dan aku setuju banget. Banyak orang yang ketika kita dianggap tidak ada, eksistensinya tidak ada, itu banyak orang yang akhirnya lari ke psikosomatis juga jadinya gitu. Perasaan cemas yang akhirnya muncul ke psikosomatis dan lain sebagainya gitu. Makanya aku setuju banget, memang rasa sakit yang dirasakan secara emosional tuh sama dengan rasa sakit fisik. Bahkan mereka bisa saling berkaitan gitu. Tentang psikosomatis juga menarik nih buat dibahas ya. Mungkin kapan-kapan kalau ruang berproses mau bahas tentang psikosomatis menarik juga nih. Iya nih boleh nih, ini ide menarik ya. Kita udah banyak topik untuk ini, jadi nggak sabar. Nah, selain itu nih, sebenarnya si pelaku ini sendiri dia dengan sadar melakukan itu, memang dengan sengaja berarti ya. Tapi apakah biasanya kebanyakan dari para pelaku itu, apakah mereka tuh tahu bahwa yang mereka lakukan itu salah? Atau mereka Nah, menganggap eh, gitu? Hmm, ini sebenarnya memang bisa bisa dua-duanya ya. Bisa jadi karena ini habit, karena memang dia sudah terbiasa dari dulu. Mungkin orang tuanya juga ketika marah sama dia melakukan silent treatment. Jadi mungkin dia punya program gitu ya di otaknya bahwa ketika marah ya udah diemin aja orangnya gitu. Akhirnya ketika dia dewasa, dia ketemu sama pasangan atau mungkin ketemu sama teman-teman, ketika dia marah dia juga cenderung mendiamkan gitu. Itu tanpa maksud apa-apa sih, karena memang mungkin yang dia tahu di programnya, di pikirannya dia, kalau marah ya diemin gitu. Jadi nggak selalu dilakukan secara sadar, bisa jadi juga dilakukan memang karena habit cara pengekspresian marahnya begitu. Atau bisa juga memang secara sadar kita pengen menghukum orangnya, makanya kita diemin aja. Jadi memang bisa dua-duanya. Nah, tapi untuk teman-teman nih, karena kan kita udah ngobrol tentang silent treatment, ciri-cirinya apa, definisinya apa, mudah-mudahan ke depannya teman-teman lebih sadar gitu. Oh, aku lagi silent treatment. Jangan silent treatment. Caranya gimana? Ya, dengan kita ngomong ke orangnya. Aduh, aku kayak butuh waktu dulu deh sendiri 5 menit. Ya betul. Jadi kalau kalau memang mau melakukan time out, jangan lupa kasih tahu orangnya. Jangan sampai kita diemin tiba-tiba orangnya bingung. Kadang-kadang kayak kayak kemampuan komunikasi kita untuk mengkomunikasikan apa sih yang kita rasain juga kan mungkin kurang gitu. Tapi dengan cara time out ini kita bisa pikirin gimana ngomongnya dan kita bisa analisa diri kita sendiri. Sebenarnya aku tuh marah gara-gara apa gitu ya. Iya. Ini Benar. senada dengan yang ditanyakan juga ditanyakan oleh sahabat berproses gitu. Oh Tadi iya. udah jawab ya pertanyaannya nih, kalau anak terbiasa tumbuh dengan hukuman silent treatment dari orang tua tuh bagaimana? Dan pertanyaannya lagi, kemungkinan apa yang akan terjadi di masa dewasanya? Dan bagaimana, oh tadi itu udah sempat terjawab juga ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan lanjutannya ini, bagaimana cara menanganinya kalau udah timbul masalah? Gitu. Misalnya Oke. timbul masalah, gimana dong gitu? Mm-mm. Nah, kalau pada anak yang terbiasa di silent treatmentin sama orang tuanya, itu sebenarnya dampaknya lebih luas lagi sih daripada kalau di silent treatmentnya sama pasangan atau sama teman. Kenapa? Karena kalau anak itu kan dunianya memang orang tua ya. Jadi ketika orang tua ngediemin dia tuh hilang kontrol gitu. Dia lost gitu perasaannya kayak, oh kenapa ya aku didiemin? Aku harus gimana ya? Dan kemampuan anak untuk memikirkan solusi itu kan masih terbatas daripada kalau orang dewasa. Orang dewasa aja didiemin bingung kan. Aku harus gimana ya? Apa harus ngomong terus? Apa diemin balik aja? Apa beliin makanan kesukaan? Atau gimana? Bingung gitu kan. Mm-mm. Apalagi anak-anak gitu kan, mereka rasanya kayak, loh kenapa ya aku didiemin? Aku harus ngapain? Mentok-mentoknya paling anak meminta-minta kan untuk, ma kenapa? Ma gimana? Apa kayak gitu kan. Nah, dampaknya jadi ketika dewasa dia juga bisa jadi orang yang dependent, jadi orang yang bergantung.
Jadi dia selalu terus people pleasing gitu, karena dia takut menghadapi kondisi itu lagi. Jadi makanya dia selalu jadi orang yang oke, pokoknya teman aku ngomong apa, ya udah it's okay, aku ikut aja. Yang penting dia seneng gitu. Karena dalam dirinya secara tidak sadar mungkin dia masih ada rasa jangan sampai aku ngalamin kebingungan lagi kayak waktu itu. Jadi daripada aku bingung, aku ikutin aja yang orang lain mau, yang lingkungan aku mau. Nah, dampak pada anak tuh bisa seperti itu, atau bisa juga dia jadi pribadi yang cenderung ini ya apa pemarah juga bisa gitu, karena ketika dia di silent treatment sebenarnya kan emosi dalam dirinya bergejolak banget antara nggak terima, juga kesel, juga sedih, juga frustrasi dan lain sebagainya gitu. Akhirnya emosi-emosi itu terpendam dan akhirnya bisa membentuk jadi anak yang punya kepribadian temperamental gitu ya, akhirnya seperti itu. Jadi kalau pada anak yang didiemin sama orang tuanya, itu dampaknya jujur lebih besar daripada kalau kita orang dewasa didiemin sama pasangan. Jadi silent treatment pada hubungan pola asuh orang tua dan anak tuh dampaknya lebih gede biasanya gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya kan gimana cara mengatasinya? Yang paling penting adalah ya memperbaiki hubungan antara orang tua dengan anaknya. Biasanya orang tua yang suka silent treatment ke anak itu menimbulkan sedikit banyak ada rasa kepahitan gitu ya dalam diri anak. Setiap anak pasti punya ketidaksukaan sama orang tuanya gitu. Tapi untuk kasus silent treatment ini biasanya ketidaksukaan itu tuh terpendam gitu. Nggak bisa terungkapkan dengan baik. Nah makanya memang itu harus diselesaikan dulu nih dengan cara membangun hubungan yang lebih erat, dengan cara membangun hubungan yang lebih komunikatif gitu. Jadi memang dari orang tua dan anaknya harus membangun ulang hubungan dengan lebih komunikatif, apa-apa diomongin. Kalau orang tua nggak suka sama anak diomongin, kalau anak nggak suka sama orang tua juga diomongin gitu. Jadi memang harus seperti itu. Dan kalau misalnya case-nya memang udah terlalu berat, biasanya ya butuh bantuan profesional juga untuk membenahi kondisi itu gitu. Nah, kalau misal sudah terjadi masalah, gimana nih cara ngatasinnya gitu? Misalnya di sini kurang nggak terlalu dijelaskan ya masalah apa yang timbul. Tapi mungkin Mm-mm. kalau jadi masalah dalam mungkin hubungan dia dengan orang lain ya, gitu asumsinya. Mm-mm. Gimana ya ngatasinnya? Oh, nah, Kak, kita cek lagi dulu nih ya, apakah si anak ini dalam konteks masih anak-anak atau dia sudah tumbuh dewasa dan akhirnya punya masalah dengan orang lain gitu. Kalau misalnya si anak ini masih dalam usia anak-anak, ya berarti cara membenahinya dengan membenahi interaksi orang tua dengan anak gitu. Jadi memang perlu diperbaiki dulu nih interaksi si anak sama si orang tuanya supaya anak lebih merasa secure dulu dan tahu cara berkomunikasi yang baik, mengkomunikasikan perasaan dengan tepat. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah orang ini udah dewasa dan dia tahu bahwa dulu tuh waktu kecil aku tuh sering banget dapet silent treatment dari orang tuaku. Dampaknya sekarang juga aku jadi ngerasa nggak pede mungkin gitu. Atau dampaknya sekarang aku juga jadi sering silent treatment ke pasanganku atau ke teman-teman aku gitu. Ya yang paling penting adalah ketika kita udah menyadari why-nya, itu adalah step pertama yang baik banget gitu kan. Jadi kalau kita udah sadar nih, oh aku kayaknya berperilaku kayak gini karena dulu tuh aku suka diginiin. Nah itu kan kita udah menyadari why-nya. Itu udah bagus banget. Itu udah step awal yang bagus. Nah step berikutnya adalah kita memutuskan untuk, oh ya udah, aku mencoba untuk menerima kondisi itu dan aku memaafkan orang tuaku. Nah, mungkin ketika aku ngomong kayak gini nih banyak yang merasa kayak ya, ngomong mah gampang gitu, tapi buktinya memaafkan tuh susah banget, betul. Itu harus diakui, memaafkan orang tua kita tuh sesuatu yang berat ya, sesuatu yang nggak gampang. Tapi ya kita lihat lagi, apakah dengan kondisi kita tidak memaafkan itu berdampak baik atau enggak gitu. Toh ternyata kan dampaknya buruk ya untuk diri kita sendiri di masa dewasa gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau memang pun kita belum bisa maafin orang tua kita, ya udah kita coba untuk pura-pura tulis surat. Ceritanya surat itu buat orang tua kita gitu. Tapi kalaupun surat itu akhirnya nggak dikasih, it's okay. Tapi intinya kita luapin dulu aja perasaan kita apa sih ke orang tua kita yang selama ini mungkin nggak terucapkan, nggak tersampaikan. Kita sampaikan lewat surat itu supaya keluar gitu, nggak kita pendem-pendem terus sendiri.
gitu. Harapannya dengan kita mengeluarkan perasaan-perasaan itu, kondisi emosi kita jadi lebih tenang, kita juga jadi lebih sadar ketika kita mau bersikap ke pasangan gitu. Kita juga jadi ingat, oh ya aku nggak boleh silent treatment nih, karena itu menyakitkan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan hal itu bisa membantu gitu kurang lebih. Kalau misalnya aku memang sih kan tadi ada memaafkan itu kadang-kadang bentuk kita menyayangi diri sendiri ya gitu. Kalau kita nggak memaafkan tuh kita kayak bawa baggage-nya itu setiap hari kita apa namanya kita tenteng-tenteng terus gitu baggage-nya nggak kita lepasin gitu. Tapi Yes. misalnya kita tuh mengharapkan dia berubah gitu. Misalnya mengharapkan orang tua kita mungkin berhenti melakukan itu, tapi orang tua kita nggak bisa dirubah nih, terusnya melakukan itu gitu. Nah itu kita harus bagaimana jadinya? Mungkin ini lumayan ya, ini jadinya konteksnya agak gimana cara kita memaafkan? Atau mungkin kalau terlalu panjang kita bahas itu di IG Live berikutnya. Iya, mungkin sih kalau misalnya saran singkat yang bisa aku kasih tahu ya, memang kan kita nggak bisa kontrol orang lain ya. Jadi kalau misalnya kita berharap orang lain berubah, itu sama dengan kita berharap besok cuaca cerah gitu. Ujung-ujungnya kita harap-harap cemas terus ya, karena kan kita nggak tahu apakah besok beneran cerah atau enggak, karena itu sesuatu yang out of control gitu. Tapi Iya. mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita yang bisa set batasan untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ketika orang itu nggak berubah, aku yang berubah cara menanggapinya. Kalau misalnya sebelumnya mungkin aku langsung mikirin banget, aku langsung, aduh gimana ya, kok aku diemin dan bla 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 gitu. Ya udah, kalau sekarang kita memutuskan untuk, oke, kalau besok papa atau mama ngediemin aku lagi, aku bakal tetap mencoba bersikap biasa aja gitu. Jadi memang hal itu yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin dalam hati kita masih tetap ya kerasanya kayak sedih, kecewa dan bla bla bla. Tapi at least perilaku kita masih bisa diusahakan untuk mencoba pura-pura biasa aja gitu. Nah, perilaku kita itu tuh sebenarnya ngebantu untuk ngeset perasaan kita juga gitu. Karena kalau misalnya udah mah perasaan kita nggak enak, perasaan kita sedih, perilaku kita pun juga sama, jadi sedih, jadi bertanya-tanya terus, itu kan double. Tapi at least kalau misalnya walaupun perasaan kita sedih, kecewa sama orang tua, tapi perilaku kita masih mencoba untuk oke, aku kecewa, tapi ya udah aku mau ngeset batasan perilaku aku, walaupun mereka ngediamin aku masih akan tetap biasa aja karena aku secara emosional udah lebih dewasa gitu. Jadi mungkin kurang lebih itu ya yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih Kak Raisa. Mungkin juga dengan Sama-sama. kita bahas topik silent treatment ini juga kita nggak cuma bahas topik silent treatment sebagai apa korban ya, tapi kita juga kan bahas topik ini dari sisi pelakunya, alasan kenapa dia melakukan ini gitu. Mungkin dengan kita Ya. mengetahui apa sih alasannya dia, tadi udah sempat kita bahas juga, lumayan ya jadinya kayak oh dia seperti itu ya karena begini gitu. Mungkin tuh bisa meringankan apa rasa-rasa kecewa kita lah gitu mudah-mudahan. Nah selain itu sebenarnya apa sih efek buat si pelaku sendiri dengan dia melakukan silent treatment ini gitu, kita kembali ke kacamata pelaku nih, efeknya buat dia sendiri apa sih? Ya, efeknya buat dia sendiri, mungkin untuk jangka pendek, efeknya kerasanya positif ya, karena dia mungkin mendapatkan apa yang dia mau. Misalnya apa sih yang dia mau, yaitu tadi perasaan bahwa dia lebih dominan, terus si korban yang merasa bersalah gitu, itu mungkin jangka pendek, efek positif yang dirasakan dalam jangka pendek gitu. Tapi sebenarnya dalam jangka panjang, balik lagi, apakah betul si pelaku benar-benar mendapatkan apa yang dia mau? Karena kan dia nggak pernah komunikasiin apa yang dia mau. Apa betul dia mendapatkan apa yang dia mau? Kalau dia nggak pernah ngomong apa yang dia maunya tuh apa gitu. Terus kemudian yang berikutnya efek jangka panjangnya lagi ya pasti akan mengganggu di relasi sosial. Mungkin akan mulai bertumbangan gitu ya orang-orang di sekitar dia yang bisa bertahan menghadapi dia yang terus-terusan kalau marah ngediemin orang gitu. Yang akhirnya kan kita jadi kekurangan support system gitu ya. Kalau misalnya tadinya mungkin teman kita 10, support system kita 10, tapi karena lagi marah sama si A, aku diemin si A. Lagi marah sama si C, aku diemin si C. Lama-lama kan mungkin si A dan si C, aduh udah deh aku capek temenan sama dia gitu ya. Jadi akhirnya teman kita berkurang tinggal 8. Mungkin lama-lama juga berkurang lagi sampai akhirnya kita sendiri mungkin
nggak ada gitu temen yang betul-betul bisa bertahan dengan kita gitu. Itu kan menyakitkan juga sebenarnya untuk pelaku gitu, Ya. kehilangan Hmm. orang yang penting gitu buat dia gitu. Jadi itu efek sampingnya ya yang bisa pelaku rasakan. Terus selain itu juga sebenarnya ketika dia menunjukkan dominasinya, ketika dia melakukan silent treatment sama orang, itu sebenarnya secara nggak langsung dia lagi betul-betul menunjukkan ke orang lain bahwa dia tuh punya tingkat emosi yang belum matang gitu. Jadi akhirnya ya jadi akhirnya ya banyak orang yang justru bukan bukan apa ya nantinya akan berbalik gitu. Banyak orang yang jadinya bukan mengikuti lagi kemauan dia tapi justru berbalik akan mengambil alih gitu. Nanti ketika si korban sadar, si korban justru akan mengambil alih. Oh enggak, aku nggak bisa diginiin terus gitu. Aku akan mengambil kembali dominasi aku juga gitu. Itu kan nggak nyaman juga pasti situasinya. Gitu sih Iya, kurang lebih efek yang biasa dirasakan. Mm-mm. Justru itu menunjukkan vulnerability-nya dia ya, rasa kalau dia tuh sebenarnya haus rasa dominasi dan jadinya begitu nanti korbannya juga malah mengambil alih, malah dia jadinya rasanya kayak kehilangan sekali gitu, kayak lebih vulnerable Ya, banget gitu. Iya, mm-mm, betul insecure betul. banget. Ini Ya, ada pertanyaan juga nih dari sahabat berproses. Nah, sebenarnya ini aku bacain aja ya kak ya. mm-mm. Kak, aku nggak mau silent treatmentin pasangan, tapi dia selalu diem kalau kita ada masalah. Bahkan setelah aku ajak komunikasi. Lama-lama males juga kan ngajak inisiatif komunikasi terus, tapi lawan bicara kita diam terus. Nah, jadi baiknya bagaimana ya? Hmm, oke. Nah, kalau misalnya ngelihat case-nya kayak gitu kan berarti kemungkinan yang lagi silent treatment itu sebenarnya adalah pasangannya kan. Pasangannya di sini mungkin sebagai pelaku dan penanyanya di sini ya dia lebih lebih banyak mengalami mungkin sebagai korban bisa dibilang gitu. Nah, ini mungkin sekalian bisa masuk juga ke tips-tips kalau misalnya ada yang korban gitu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama kalau tips yang bisa aku bilang kalau misalnya kita udah mencoba untuk mengajak komunikasi di saat itu tapi nggak mempan, ya udah kita kasih jeda dulu untuk ya udah oke deh kalau gitu kita sama-sama cari waktu untuk sendiri dulu ya kita masing-masing. Jadi kalau misalnya nggak ada inisiatif dari dia untuk ngasih instruksi itu ya udah kita aja yang kasih aba-aba itu, kita aja yang kasih instruksi itu gitu. Supaya kondisinya lebih jelas at least buat kita sendiri gitu ya supaya kita sendiri memperjelas kondisi buat kita sendiri bahwa oke, kita lagi masuk di masa pengen mencari ketenangan untuk diri masing-masing dulu nih mungkin nanti deh maleman ya kita baru ngobrolin lagi gitu. Nah terus kalau misalnya udah kita tetap perlu untuk bangun bangun hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar kita juga ya yang lain. Jadi kalau misalnya kita lagi berantemnya sama pasangan nih, lagi diem-diemannya sama pasangan, ya sebisa mungkin kita tetap bisa punya temen ngobrol sama orang tua mungkin, atau sama teman-teman gitu, atau misalnya sama saudara atau sama siapapun gitu. Supaya kita memang betul-betul ada waktu untuk refresh dulu. Karena sering kali kalau misalnya kita lagi berantem sama pasangan dan kita akhirnya ngurung diri sendiri di kamar suntuk banget, overthinking ini itu, mikir ini itu, mood kita nggak membaik biasanya gitu. Dan akhirnya mood kita malah makin memburuk. Ya akhirnya ketika berkomunikasi lagi tetap nggak ketemu juga solusinya gitu. Biasanya yang terjadi begitu. Atau kalau misalnya kak aku tuh memang tipenya introvert kan seringnya gitu ya. Aku tuh introvert kak, jadi aku tuh memang jarang sosialisasi sama orang. Jadi kayaknya teman pun nggak banyak. Oh ya udah, selama kamu sama pasangan lagi diem-dieman, kamu tetap melakukan hobi kamu pribadi aja. Hobi kamu apa? Atau misalnya kamu melakukan me time gitu. Supaya si pelaku silent treatment itu sebenarnya kan pelaku silent treatment adalah tujuannya membuat kita sengsara kan. Secara kasar nih ya tujuan dia kan membuat kita merasa tidak nyaman gitu kan secara emosional. Tapi kalau misalnya, kok ternyata dia tetap bisa me time, kok ternyata dia tetap melakukan hobi, akhirnya kan si pelaku tahu bahwa cara dia untuk ngediemin kita itu nggak mempan untuk membuat kita merasa sengsara gitu. Jadi harapannya next time dia nggak akan mengulangi hal seperti itu lagi gitu. Jadi ya kurang lebih cara-cara itu nih yang bisa dilakukan supaya
kita tetap sehat mental gitu kan, si pelaku juga mudah-mudahan nggak terus-menerus melakukan hal itu gitu. Hmm, hmm, hmm. Bener banget ya. Maksudnya kalau tadi aku rangkum kita harus gimana nih ke pasangan kita yang ngelakuin silent treatment, ya kita bisa yang mulai kasih aba-aba, kapan kita ngomong lagi, terus kita juga tetap perlu untuk tetap punya support system dan ngelakuin hal apa yang bikin kita tuh bisa merasa nyaman, tujuannya supaya kita tetap bisa jaga kesehatan emosional kita juga gitu, jangan terlalu larut dengan emosi negatif gitu, nggak nyelesain masalah juga. Dan tadi barusan ini bener banget ya, kalau kita kasih apa yang mereka mau, malah jadinya ngerasa oh ini cara efektif, dilakuin terus jadinya ya. Yes, makanya kita harus tunjukin bahwa oh it's okay, walaupun kamu melakukan itu, it's okay, aku akan tetap sejahtera dengan cara aku gitu. Tapi kalau misalnya nih, kan ada ini ya, ada apa? Mungkin dianya yang memang cukup susah banget gitu untuk kita ajak dia untuk ngomong, dianya nggak mau terus gitu. Kita udah kasih aba-aba, oke, kamu mau perlu waktu untuk mikir dulu, mungkin besok kita baru ngomongin. Tapi besok dia nggak mau ngomongin, atau mungkin besok dia ngomong sama kita ajak ngomong untuk selesaiin masalah, dia balik marah lagi. Nah, diulang lagi siklusnya. Kalau seperti itu kita harus gimana? Terus tetap kita berusaha untuk kasih aba-aba, atau ada cara lain nggak, misalnya gimana ya jadinya gitu? Iya. Nah, kalau misalnya ini berarti kita masuk ke pola komunikasi ini ya. Nah, sebenarnya memang ada beberapa orang yang ketika punya perasaan emosi yang nggak menyenangkan, itu dia susah banget untuk ngomong. Akhirnya dia milih untuk diam. Nah, tapi orang-orang seperti ini biasanya punya media-media tertentu yang lebih nyaman dia pakai untuk mengungkapkan perasaan dia gitu. Misalnya kalau kita ajak ngobrol secara langsung, ada beberapa orang yang nggak nyaman dan ujung-ujungnya diem doang gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang lebih nyaman ngobrolnya lewat teks gitu. Atau ada beberapa orang yang ketika kita ajak ngobrolnya lewat teks nggak nyaman, dia milih untuk udah pokoknya aku nggak mau ngomong gitu. Tapi ketika kita ajak ngomongnya secara langsung atau via telepon gitu, justru dia lebih nyaman. Jadi tips dari aku yang pertama adalah cek dulu kira-kira ada media yang memang lebih nyaman nggak untuk orang itu mengungkapkan perasaan dia, lewat apa biasanya gitu. Terus tips yang kedua, kalau misalnya kok kayaknya lewat media apapun tetap nggak enak deh dia ngomongnya, dia tetap nolak buat ngomong gitu. Kita perlu kasih warning sama dia, bukan ancaman ya, tapi kita perlu kasih tahu bahwa kayaknya aku ngerasa hubungan kita nih pola komunikasinya kurang sehat ya, karena aku ngerasa selama ini yang ngomong tuh lebih banyak dari aku dulu nih, atau dari aku doang gitu. Aku sih ngerasa hubungan yang sehat itu kalau komunikasinya bisa dua arah. Jadi aku berharap banget, aku juga pengen tahu pendapat kamu, perasaan kamu, pikiran kamu gitu. Supaya komunikasi kita lebih lancar. Kayaknya kalau misalnya hubungan kita seperti ini terus, aku bingung nih gimana cara untuk mempertahankan hubungan ini ke depannya gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita udah ngerasa komunikasi yang kita bangun kok mentok terus, kita perlu tuh ngasih warning seperti itu supaya pasangan kita juga tahu bahwa kita tuh concern loh, aku tuh concern loh sama hubungan ini. Jadi ayo dong komunikasi gitu. Jadi ayo dong kita ngobrol gitu. Dan sebisa mungkin kita ngomongnya dalam ekspresi suasana yang serius ya. Jadi jangan sampai kita ngomongnya sambil bercanda atau misalnya kita ngomongnya dalam kondisi yang ya kamu sih nggak pernah ngomong gini gitu. Jadi kan kita memang mau kasih warning. Jadi kalau bisa ya dalam kondisi yang serius gitu. Iya ya. Jadi memang perlu diperhatikan juga ya waktu kita ngomong sesuatu yang serius, jangan dibawa bercanda. Iya. Oke, tadi benar banget sih. Mungkin ini satu ide juga ya, yang sebelumnya aku nggak kepikiran bahwa memang kita perlu cari tahu juga media dia untuk mengungkapkan emosinya apa. Kadang-kadang kita ini kan di society di mana semuanya tuh harus pakai bahasa gitu. Jadi kita pun Ya. menuntut orang lain mengungkapkan berkomunikasinya itu dengan menggunakan bahasa. Padahal nggak semuanya itu harus dengan kata-kata ya untuk diungkapkan. Mungkin bisa Ya. dengan apa, kalau di terapi bermain ada dengan terapi ada Gambar. gambar gitu, bisa dia suruh ungkapin kamu emang perasaannya gimana sih saat ini gitu, suruh dia gambar gitu untuk ngungkapin juga lumayan, mungkin bisa dicoba ya.
Mm-mm. Ini ada pertanyaan lagi juga nih dari sahabat proses. Oke. Em, Oke, sebentar aku buka dulu ada di kolom pertanyaan. Nah, ini Kak Raisa bisa lihat nggak questionnya Kak? Belum muncul nih di aku. Oh, Oh, ini udah. udah nih. Ini Dari kalau Ezi dari ya. ini ya, saat kita tidak melayani pasangan yang reaktif pada saat marah, apakah itu termasuk silent treatment kita terhadap pasangan? Hmm. Nah, eh mungkin mungkin gini ya, kita perlu membedakan itu tadi ya, kapan kita time out, kapan kita silent treatment. Jadi kalau misalnya kita memang merasa ini kondisinya lagi panas banget, makanya kayaknya aku harus diem gitu. Itu bisa dibilang salah satu bentuk time out juga gitu. Karena dia lagi meledak-ledak banget nih gitu. Tapi kita lagi-lagi kita perlu ngomong gitu. Aku nggak bisa nanggepin kamu sekarang, lagi emosi banget. Titik gitu. Jadi kita memang perlu kasih aba-aba dulu. Karena kalau misalnya dia marah-marah meledak-ledak banget, terus kita ngediemin aja, itu bisa jadi si dia nih si orang yang lagi marah menganggap kita lagi silent treatment dia gitu. Padahal kan bukan lagi silent treatment, maksud kita adalah kita mau tahan emosi dulu supaya reda dulu. Karena kalau dia meledak-ledak, kita meledak-ledak, ya kebakaran lah gitu kan. Jadi memang harus salah satunya reda dulu gitu. Cuma memang penting untuk kita kasih aba-aba dulu. Aku nggak bisa tanggepin kamu sekarang karena kamu lagi emosi banget gitu. Jadi kita kasih tanda kayak gitu aja. Setidaknya tanda kayak gitu aja udah cukup gitu. Oke, jadi jangan jadi ikutan silent treatment juga ya dengan, oh ya udah Ya. kamu nggak mau ngomong, aku juga nggak mau ngomong. Tapi Mm-mm. benar, jadi ya, balik lagi tadi perbedaan silent treatment dengan time out itu ada di aba-aba, yaitu terus ada kesepakatan kita mau sampai kapan nih, ada timelinenya. Terus setelah ini jangan lupa untuk tetap diselesaikan masalahnya gitu, jangan dianggap menguap Ya, sendiri ya gitu. betul. Nah, sebenarnya kita belum ngomongin ya sebagai dari efek yang ditimbulkan bagi korban tadi udah sempat dibahas juga sih ya kita ya. Mm-mm. Em, Mm-mm. apakah korban sendiri bisa memiliki potensi menjadi pelaku di kemudian hari gitu. Kalau kita terus-terusan Bisa. gitu. Mm-mm. Iya, iya, bisa. Mungkin teman-teman pernah nggak sih ngerasa ya, misalnya pernah beberapa kali pacaran gitu ya. Terus sama sama mantan nih sempat ngerasa kalau, gila deh nggak suka banget dia tuh suka nuntut-nuntut aku misalnya kayak gitu. Terus ketika kita pacaran tanpa sadar kita yang jadi nuntut-nuntut pacar kita yang sekarang gitu. Mungkin teman-teman kadang-kadang pernah ngerasa kayak gitu ya. Nah, hal itu juga berlaku untuk silent treatment ini. Mungkin sama mantan tuh kita nggak suka banget karena dia suka ngediemin kita. Tapi tanpa Mm-mm. sadar, kita tuh sebenarnya ketika pacaran itu kan sebenarnya kita lagi belajar satu sama lain kan, lagi saling belajar gitu satu sama lain. Nah, makanya ketika kita sama mantan sering didiemin, kadang-kadang tanpa sadar kita juga jadi mengcopy paste cara itu di pasangan kita yang baru gitu. Akhirnya kita Mm-mm. juga melakukan silent treatment itu ke pasangan kita. Terus kalau misalnya antara hubungan orang tua dengan anak itu juga bisa banget kan copy paste gitu, anak meniru gitu bahwa cara pengekspresian rasa marah itu adalah dengan silent treatment. Makanya ke depannya dia sekarang jadi korban, ke depannya dia bisa jadi bisa jadi pelaku gitu untuk Mm-mm. melakukan hal itu. Jadi bisa banget itu. Berarti bisa dibilang kalau hubungan cara kita berelasi dengan orang tuh sebenarnya dipelajari ya dari Mm-mm, ya hubungan-hubungan betul. kita yang ada gitu. Jadi sangat sangat mungkin sekali kita tanpa sadar merasa oh ya udah kita jadi kebiasaan ngelakuin ini gitu. Nah, Iya. terus kalau Mm-mm. kita udah terjebak dalam satu hubungan yang silent yang mungkin pelakunya ini ya maksudnya dalam hubungan yang udah terlalu terbiasa melakukan silent treatment untuk nge-break si cycle ini tuh kita harus gimana dulu? Mungkin kita udah terbiasa, saya udah silent treatmentin dia, dia udah silent treatmentin kita terus gitu. Apakah ini udah Mm. terlalu toksik untuk dipulihkan gitu atau bisa sebenarnya? Mm-mm. Nah, sebenarnya balik lagi, kalau misalnya di sini kondisinya adalah saling, jadi aku silent treatmentin dia, dia juga silent treatmentin aku, itu harus ditanya lagi dulu ke orangnya masing-masing. Menurut kalian, cara itu efektif nggak di hubungan kalian?
Karena ada beberapa orang yang merasa ya walaupun kita saling silent treatment, tapi hubungan kita tetap berjalan, so far kita ngerasa baik-baik aja. Nah ya udah, kalau memang ngerasanya baik-baik aja, kita sebagai psikolog senior pun ya nggak akan bisa membantu apa-apa gitu. Karena memang ya mereka merasa fine-fine aja. Tapi kalau misalnya mereka udah ngerasa ya saling silent treatment ini tuh hubungan yang nggak sehat, mereka juga ngerasa nggak nyaman dengan kondisi itu. Yang paling pertama bisa dilakukan adalah membuat perjanjian di antara mereka berdua gitu. Perjanjiannya apa? Ya perjanjian untuk at least ngasih tahu kalau misalnya mau diem-dieman dulu gitu. Itu kan cara yang paling sederhana. Ngasih tahu Iya. kalau misalnya udahlah aku nggak mau diganggu dulu. Sesimpel itu, sesederhana itu, satu kalimat itu aja menurut aku itu udah step awal untuk terbebas dari silent treatment gitu. Karena begitu kita mengeluarkan aba-aba artinya kan itu udah bisa masuk ke time out, bukan silent treatment lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah bisa nih mengeluarkan instruksi sederhana itu, berarti kita latihan lagi ke step berikutnya, yaitu mendiskusikan gitu. Jadi setelah diam-diaman ya jangan lupa di akhir juga kita diskusiin gitu. Kemarin tuh aku nggak suka soalnya kamu tuh kayak gini. Oh ya, kemarin tuh aku juga nggak suka soalnya kamu kayak gini. Walaupun akhirnya berantem lagi, tapi menurut saya itu udah perbaikan karena at least ada diskusi. Jadi nggak dianggap berlalu gitu aja, gitu kurang lebih. Benar-benar. Terima kasih banyak loh. Ini dari Kak Esi juga bilang terima kasih untuk jawabannya Kak Raisa. Itu Sama-sama. untuk teman-teman yang tadi udah dijawab juga tadi sempat bilang terima kasih di kolom komen. Sama-sama. Nah ini ada mungkin kita waktunya juga udah nggak banyak. Tapi aku mau tahu nih kalau misalnya kita sebagai orang luar ngelihat mungkin saudara kita atau teman dekat kita gitu mau apa dia sedang mengalami hubungan yang ya banyak terjadi silent treatment gitu. Menjadi pelaku atau menjadi korban dari silent treatment. Kira-kira kita bisa lakukan sesuatu nggak? Atau sebaiknya jangan gitu? Atau gimana baiknya gitu? Batasannya di mana ya? Batasannya di mana? Nah, ini kalau kalau ngomongin kayak gini sebenarnya gampang-gampang susah ya karena sebenarnya kalau kita ngomongin boleh nggak sih sejauh mana gitu ya kita ikut campur. Memang kalau kondisinya sudah abuse yang artinya mempengaruhi kesehatan mental, kesehatan fisik gitu, itu kan kita berhak untuk membantu gitu. Kita wajib penolong. Tapi kadang-kadang silent treatment ini tuh dampaknya nggak kelihatan secara kasat mata gitu. Kadang-kadang dampaknya tuh nggak dirasakan secara langsung gitu. Tapi mungkin perlu waktu bertahun-tahun gitu. Atau kadang-kadang orang yang di silent treatment itu dampaknya nggak terjadi ketika di hubungan itu gitu. Bisa terjadinya dampaknya baru kerasa di hubungan selanjutnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang perlu nggak sih kita kasih tahu, mungkin perlu, tapi tidak se-urgent kalau misalnya kondisinya sudah merupakan physical abuse gitu. Karena kalau physical abuse itu kan membahayakan nyawa ya. Tapi kalau misalnya kondisinya memang ini silent treatment, kadang-kadang kita juga kan masih ngambang-ngambang gitu antara ini dampaknya sebesar apa ya yang dirasain sama temen aku gitu. Mungkin kita ngasih taunya bisa secara nggak langsung ya kayak yang kamu rasain apa setiap kali dia ngediemin kamu gitu. Kalau dia nggak nyaman, kamu ngomong dong gitu. Atau kalau dia nggak nyaman, ya kamu cari bantuan dong untuk memperbaiki hubungan kamu gitu. Jadi mungkin kita bisa ngomong dengan cara seperti itu. Atau kalau kita kenalnya sama si pelaku, kita bisa tanya, sebenarnya apa sih yang kamu cari dengan ngediemin pasangan kamu, misalnya kayak gitu. Emang kamu Iya. berharap dia ngerasain apa sih gitu. Supaya si pelaku ini berpikir juga gitu. Oh ya ya, emang aku berharap apa ya? Walaupun mungkin dia nggak bisa ngejawab kita ya. Kadang-kadang ketika kita tanya kayak gitu, yang si pelaku jawab itu ya biar dia mikir aja gitu. Atau ya pokoknya biar tenang dulu aja gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi saya yakin ketika kita nanya hal itu berulang-ulang, pasti si pelaku juga ketika sendirian nih dia akan mikir juga gitu. Iya ya sebenarnya apa sih yang aku harapin gitu. Uh, Syukur-syukur kalau misalnya dia bisa insight gitu ya. Dia bisa merasakan oh ya sih sebenarnya aku tuh pengen dia tuh kayaknya ngerasa bersalah deh, makanya aku ngediemin gitu. Mungkin nanti pelan-pelan kita bisa masuk lagi dengan ngomong ya hati-hati loh dengan kamu ngediemin dia terus, dia bisa ngerasa sakit hati loh. Nanti dia malah
pergi dari kamu gitu, nanti kamu malah nggak dapetin apa yang kamu harapkan gitu. Jadi kita mungkin bisa peringatinnya dengan cara begitu. Benar-benar. Jadi intinya kita bisa merubah seseorang itu ya kalau memang dianya juga memang mau berubah gitu ya. Jadi mungkin sebagai kita dari pihak luar dengan cara membuat dia berpikir dulu gitu alasannya Ya, dan apa yang dirasakan dulu. ya betul. Hmm. Em, Kira-kira silent treatment ini, misalnya kita belum mengalami silent treatment gitu, bisa nggak sih dihindari? Mm, Gimana Cak? bisa. Mungkin ya gimana ya bisa cara menghindarinya gitu? Ya, jadi tips untuk kita-kita yang ingin menghindari silent treatment, karena memang gini ya, kadang-kadang tanpa sadar gitu ya, kita rasanya mungkin udah ketemu sama orang yang kita ngerasa, aduh ini orang annoying banget gitu ya. Jadi kita tanpa sadar kita memilih untuk, ah udahlah diemin aja, antepin aja, nggak usah ditanggepin gitu ya. Kayaknya relatable Eh, banget gitu kayak aduh langsung kebayang. Iya, karena kan kadang-kadang kita ada aja gitu kan orang yang kita rasa annoying gitu dan akhirnya kita memutuskan untuk udahlah gue diemin aja gitu. Tanpa sadar itu juga udah termasuk silent treatment. Nah, hal yang paling bisa kita lakukan adalah karena kita udah sadar nih bahwa silent treatment tuh bisa ada pengaruh kurang baik gitu ya. Ketika kita mau melakukan hal itu, ingat pilih untuk komunikasi gitu. Jadi ketika kita udah mau, aduh lah diemin aja. Enggak ding, aku ngomong aja deh. Sorry ya gue lagi sibuk, nanti lagi deh ngobrol deh. Kayak gitu. Jadi ngomong begitu tuh itu lebih baik daripada kita langsung diemin gitu aja gitu. Atau kita bener-bener diemin gitu aja gitu. At least kita ngomong. Lagi-lagi at least kita ngasih tahu bahwa aduh ntar, gue lagi nggak bisa mikir nih, jangan ngomong dulu. Misalnya kayak gitu. Atau sesederhana, aduh ntar dulu ya gue lagi bad mood nih, gue lagi nggak ada waktu nih dengerin lu ngomong kayak gitu. Intinya yang penting kita ngomong dulu aja kayak gitu Ya, gitu. Itu bisa ngebantu kita untuk menghindari kita melakukan silent treatment secara tidak kita sadari gitu. iya iya benar-benar. Pokoknya intinya itu kita kasih tahu jangan langsung tiba-tiba pergi aja kayak nggak dianggap gitu ya nih orang gitu ya. Ya Hmm. bener. Mungkin waktu kita IG live, untungnya semua pertanyaan yang menyangkut dari sisi pelaku dan si korban juga udah ada pertanyaan dari sahabat, beberapa pertanyaan dari sahabat juga udah kita jawab juga malam hari ini. Kalau mungkin dari teman-teman nanti dari sahabat ada pertanyaan lebih lanjut gitu mengenai ini, mungkin bisa kontak Karaisa juga ya, atau mungkin bisa kontak ke ruang Boleh. untuk IG Live malam hari ini mungkin sekian dulu pembahasan silent treatment kita. Mungkin ada closing statement dari Kak Raisa. Ya kalau misalnya dari aku intinya di semua relasi itu fondasi utamanya adalah komunikasi. Jadi ketika kita udah memutuskan untuk kita mau diem aja tanpa ada penjelasan apapun, itu artinya kita udah meruntuhkan fondasi dari sebuah hubungan gitu. Jadi kalau misalnya kamu berharap bisa punya hubungan yang kokoh, bisa punya hubungan yang sehat, bisa punya hubungan yang baik ke depannya, ya jangan meruntuhkan fondasi itu gitu. Lakukanlah komunikasi dengan cara yang baik gitu mungkin. Oke, terima kasih banyak untuk IG Live hari ini penjelasannya, terus juga udah menjawab dengan sangat jelas ya, kasih insight-insight untuk jawab apa untuk pertanyaan-pertanyaan dari kita dan untuk para sahabat. Ini juga sahabat semuanya pada bilang terima kasih Kak Raisa untuk IG Live-nya. Sama-sama. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, aduh terima kasih banyak. Aku juga dapat banyak banget ilmu malam hari ini. Nah, untuk teman-teman, para sahabat juga, aku mau ingetin juga kalau kita punya side talk ke-41 dengan topik trust issue, how to get over them in the relationship, work and family pada Jumat ini, Jumat 2 Juli 2021, dan juga ada rape jokes, Instagram live juga, rape jokes, is it really too much? Is it really too much or we are being too sensitive about it? Nah, itu kan kita sekarang lagi banyak nih topik tentang rape joke segala macam. Nah, kita akan bahas di IG Live di hari Jumat 25 Juni. Oke, mungkin Wow. sekian dulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Raisa. Sekali lagi terima Sama-sama. kasih banyak. Teman-teman, sahabat, Ya. ditunggu ya di IG Live berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you ya. Stay safe semua.
Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Juga aku mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah kata, salah-salah kata atau yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih juga untuk kehadirannya malam hari ini. Sampai bertemu di IG Live berikutnya. Bye-bye.